Namanya Sasaki Sunoehiro. Pagi itu, ia sudah berada di ambang keputusasaan. Ia berniat mengakhiri hidupnya, namun rencananya kali ini gagal. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah surat dari rumah sakit. Sasaki pun datang ke rumah sakit itu. Di dalam ruangan, para dokter menjelaskan bahwa penyakitnya sudah parah. Dunia terasa menghimpitnya. Ia segera pulang dengan penuh keputusasaan setelah menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya tersisa sekitar 2 tahun. Untuk melupakan semuanya, Sasaki pergi bermain game. Namun saat sedang asyik bermain, tiba-tiba seorang penagih utang datang menghampirinya dan berkata, "Kalau kau meminjam sesuatu, kau harus mengembalikannya." Sasaki terkejut. Namun dengan santai, ia berdiri dan berjalan menjauh. Saat mereka mulai lengah, Sasaki langsung berlari. Ia berhasil menjauh dan beristirahat di sebuah taman. Namun tak lama kemudian, para penagih utang itu kembali menemukan Sasaki. Seorang wanita di antara mereka tiba-tiba pingsan untuk kedua kalinya, dan Sasaki kembali berhasil melarikan diri. Mereka tetap mengejarnya, sampai akhirnya Sasaki tiba di sebuah jembatan. Dengan nekat, ia memberanikan diri naik ke atas jembatan itu. Namun tanpa sengaja kakinya terpleset, membuatnya jatuh ke sungai dengan arus yang sangat deras. Sasaki kehilangan kesadaran. Ia pasrah. Namun, keajaiban berpihak padanya. Sasaki diselamatkan oleh sekelompok pemancing. Seorang pria bernama Takahaki dan seorang wanita bernama Hana. Sasaki berniat pulang, namun Takahaki berkata bahwa mereka sedang berada di tengah laut, di sebuah pemecah gelombang yang menjadi surga para pemancing. Ia berjanji akan mengantarkan Sasaki pulang setelah mereka selesai memancing. Karena tidak punya pilihan lain, Sasaki pun diam. Dalam pikirannya, ia menganggap kelompok pemancing itu orang-orang yang aneh. Apa asyiknya memancing kalau tidak mendapatkan apa-apa, gumamnya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada Hana yang sedang asyik menyiapkan umpan dan melempar pancingnya. Hana menyadari Sasaki sedang menatapnya dan segera mendekat. Sasaki sempat gugup, namun tiba-tiba Hana memberikan pancingnya kepada Sasaki dan berkata bahwa waktu hampir pagi dan ini adalah waktu yang bagus untuk pemancing pemula. Sasaki terkejut dan menolak. Namun Hana tetap memaksanya untuk ikut memancing. Ia berkata bahwa ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup Sasaki, namun ia yakin memancing bisa mengubah hidupnya. Sasaki tetap menolak. Tiba-tiba para penagih utang itu datang lagi, namun saat kapal hampir sampai, kapal tersebut justru berbelok arah. Ternyata itu adalah rencana Hana, karena Hana dan kapten kapal sudah saling mengenal sejak lama. Melihat kebaikan Hana dan Takahaki, Sasaki akhirnya memutuskan untuk belajar memancing. Takahaki dengan senang hati mengajarinya, dan Hana juga membantu. Pada percobaan pertama, Sasaki gagal melempar pancing. Pada percobaan kedua, ia berhasil. Mereka terlihat senang. Namun Sasaki merasa bosan dan bertanya, bukankah memancing seharusnya menyenangkan? Takahaki menjawab bahwa mereka bukan atlet pancing yang mencari uang dari lomba. Mereka memancing hanya untuk bersenang-senang. Saat Takahaki dan teman-temannya sedang berpikir tentang alasan mereka tetap memancing, tiba-tiba pancing Sasaki dimakan ikan. Sasaki salah tingkah karena itu adalah ikan pertamanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan cepat, Hana menangkap ikan itu dan memasukkannya ke dalam ember. Meskipun berhasil mendapatkan ikan, Sasaki belum menemukan nikmatnya memancing karena ikan itu tidak melawan sama sekali. Tak lama kemudian, pancing Sasaki kembali disambar ikan, namun ikan itu terlepas. Saat melempar pancing lagi, Sasaki mulai merasakan bahwa menjadi umpan itu terasa mengerikan, seolah-olah ikan sungguhan. Tiba-tiba, seekor ikan besar menyambar pancingnya dan memberi perlawanan kuat. Hana dan Takahaki terkejut dan memberi dukungan pada Sasaki. Namun akhirnya, benang pancing itu putus. Pagi pun tiba. Sasaki dan kelompok pemancing itu memutuskan pulang.
そんじゃ私、今からし。Takahaki dengan baik hati mengantarkan Sasaki ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, Sasaki terkejut. Rumahnya sudah rata dengan tanah.